Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar karya dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang love reading ya. Kita lihat kartunya ada apa di sini. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengar karya dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini aku lihat ada penantian ya. Ada yang lagi menunggu seseorang datang. Tapi penantiannya itu enggak yang gelisah gitu. Ada kenyamanan dalam sebuah penantian. Gimana ini ya, kok kayak bertolak belakang gitu. Beberapa dari kalian mungkin terkoneksi dengan adanya perbedaan usia juga. Mungkin ada yang salah satunya kalau aku lihat lebih mapan ya. Tapi ada kenyamanan ketika kamu itu bersama dia. Beberapa dari kalian itu lagi berusaha untuk menstabilkan diri, ada peningkatan spiritual yang terjadi dalam diri kalian. Ya, suatu pengalaman yang pernah terjadi sehingga kayak ada perasaan yang sekarang ini kalau memang sudah terjadi seperti itu kayaknya biasa-biasa aja gitu. Kayak yang perasaan flat gitu, datar-datar aja. Karena memang yang aku lihat kamu sudah mampu mengkondisikan atau memfleksibelkan hati dan pikiran kamu untuk tidak menjadi bucin gitu, bucin lagi seperti dulu, misalnya nggak terlalu lebih lagi lah gitu ya. Perasaan kalian saat ini ada perasaan nyaman, walaupun sebenarnya ada rasa yang pernah terkubur, ada rasa yang seperti terkurung di dalam peti mati. Tapi sekarang aku lihat karena ada peningkatan spiritual tadi, membuat kalian itu sekarang lebih nyaman, lebih bisa menyikapi suatu permasalahan. Jadi beberapa pun mungkin masih bersama yang masih couple. Ada permasalahan yang aku lihat, kalian bisa menanggapi permasalahan ini dengan santai. Ada gambaran, memang ada beberapa yang sudah break up, jeda, atau memang sudah berpisah. Kenapa? Karena ada satu penantian. Ya. Kedua, ada awal mula untuk sebuah perbincangan. Jadi sepertinya memang ada yang kamu rencanakan, ada yang kamu planningkan untuk memulai suatu komunikasi baru terhadap seseorang. Jadi mungkin lagi pada diam-diaman, akhirnya ingin mencoba lagi untuk berkomunikasi. Aku lihat ada seseorang seperti ingin menawarkan kembali komunikasi. Ya, sedang mencoba untuk memulai suatu perbincangan, atau salah satu dari kalian ada juga yang masih defensif di sini, sehingga terlihat adanya sedikit kekecewaan. Ya, kemudian juga ada salah satu memang di sini ingin minta maaf. Jadi memang terlihat ada kesalahan di masa lalu, ada yang pernah melakukan ya katakanlah kecurangan.
ada perselingkuhan, atau ada sesuatu yang dia tutupi di belakang kamu. Kamu lagi sibuk-sibuknya di sini. Ada pencapaian, ada goal yang ingin kamu kejar saat ini. Nah, di sini entah kamu atau dia, yang aku lihat memang ada yang sedang butuh bantuan nih. Mungkin ada yang lagi konsultasi sama seseorang atau lagi curhat, atau memang benar-benar ada yang sedang membutuhkan ya. Kalau secara finansial aku lihat mungkin ada yang sampai gadai-gadaian sesuatu di sini. Karena ada gambaran tentang butuh pinjaman uang sampai dengan tanda tangan surat ya. Tapi kalau cuman yang ringan aku lihat ya paling beberapa dari kalian ada yang butuh saran nih dari seseorang, butuh saran dari teman, butuh tempat curhat. Jadi seseorangnya itu lagi mau minta maaf, tapi yang satunya defensif. Seperti sedang tidak terlalu ingin membuka komunikasi sehingga ada penantian. Ya. Kalian ingin meningkatkan perasaan kalian lagi, tapi yang terjadi adalah ketika kalian kembali ke memori masa lalu, kalian ngelamun, yang terjadi adalah ingatan sesuatu itu kembali membuat kalian jadi kesel gitu terhadap seseorang, membuat kalian merasa seperti terikat, terbelenggu. Karena yang terjadi adalah kalian tidak menyaksikan itu sampai ada yang ketangkap basah di sini. Ternyata seseorang yang kalian fokuskan di luar sana sedang dengan orang lain, atau memang sedang jalan, atau juga memang katakanlah di sini ada situasi teparty ya, kecewa banget, terluka, kesel. Dan di sini salah satu pihak ada yang menginginkan untuk memenangkan hatinya kembali karena ada penyesalan, karena sadar setelah terjadi konflik tadi, akhirnya baru tahu ternyata seseorang berarti di dalam kehidupannya. Kalau belum ada konflik mungkin dianggap biasa aja, sehingga dia melakukan sesuatu sesukanya tanpa berpikir panjang. Setelah terjadi konflik baru terjadi kesadaran dari salah satu pihak. Karena akhirnya ada penyesalan, hatinya terbakar sendiri. Jadi seseorang ini ketika dia melukai kamu, akhirnya dia sadar itu sama saja dengan melukai dirinya sendiri. Keinginannya kuat banget nih, ingin datang sama kamu, ingin menyampaikan permintaan maaf. Jadi ada seseorang yang ingin datang ke kamu, ada seseorang yang ingin ketemu sama kamu. Ada yang kayak tadi yang aku bilang, ada awal mula perbincangan ya. Sepertinya dia mau minta maaf sama kamu. Dia sadar dia nggak bisa jauh dari kamu. Jadi ada perasaan yang masih on fire aku lihat. Makanya di sini dia masih menunggu, masih stalking, masih menginginkan terkoneksi lagi dengan kamu. Satu sisi ada yang pengen cepet ketemu. Satu sisi ada yang sibuk sama urusannya sendiri dulu, daripada mikirin cinta-cintaan, bagus mikirin keuangan dulu. Karena mungkin dalam posisi yang lagi kurang stabil keuangannya. Jadi kayak nggak ketemu titiknya gitu. Yang satu ngejar, yang satu lari. Jadi harus tahu ya, harus tahu sama tahu, atau saling mengetahui satu sama lain, saling mengenal. Kalau kamu tidak kenal pasangan kamu, bagaimana kamu bisa tahu perasaan dia sebenarnya itu seperti apa? Jadi harus tahu seluk-beluknya, bibit bebet bobot babat itu seperti biasa ya. Makanya dalam suatu hubungan itu diperlukan yang namanya keterbukaan. Kamu harus tahu dia, kamu tahu kekurangan, kelemahan dia, kelebihan dia, ya. Begitu juga sebaliknya. Harus ada tolak ukur satu sama lain. Harus ada kejujuran. Harus ada semua-semuanya. Walaupun namanya manusia, ya. Pasti semua manusia itu punya rahasia yang tidak diungkap, tapi setidaknya yang dasar-dasarnya tuh ya masa nggak diketahui. Jadi kalau dalam berhubungan itu harus tahu sama tahu satu sama lain. Di sini kalian ini benar-benar ya sedang komunikasinya tuh lagi kacau kalau aku lihat. Dulu juga mungkin saat bersama jarang sekali berkomunikasi. Makanya tadi juga ada awal mula tentang diskusi, ada perbincangan. Sepertinya ada yang akan kalian restruktur ulang nih. Kalaupun yang berpasangan, mungkin ada yang harus kalian perbaiki. Komunikasinya kurang kalau aku lihat ya. Dan di sini
ada yang butuh temen nih, atau butuh siapapun yang bisa kalian percaya untuk konsultasi atau sekedar sharing. Jadi kalau memang menurut kalian gak kuat menahan beban itu sendiri, ya cerita ke teman atau ke siapapun, seseorang yang bisa kalian percaya tentunya. Di sini ada gambaran tentang tabur tuai, jadi tentang penantian juga. Jadi ketika orang menanam pasti dia akan menunggu hasilnya. Dan di sini aku lihat ada berkah dari semesta. Seperti doa kamu itu terkabulkan, doa kamu itu tercapai. Jadi hati-hati kalau kalian menanam sesuatu yang tidak baik, maka akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Tapi kalau kalian memang menanamkan hal-hal baik, berarti kalian tidak perlu terlalu khawatir, ya. Maka saatnya kalian akan menuai kebaikan juga. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini ready dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.